Inilah guru-guru dari PGRI Kecamatan Karangmoncol yang siap berangkat bertanding dalam rangka melaksanakan Porsenijar, Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Purbalingga. Bapak, Ibu, dan temanku semua, sebelum berangkat ke Purbalingga kita kumpul dulu, yaitu di depan Koperasi Guyub Rukun Karangmoncol. Setelah kumpul semua secara berombongan, kita berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan di Kabupaten Purbalingga. Ada 3 tempat, yaitu tenis meja, tempatnya adalah di Aula PGRI Kabupaten Purbalingga, sedangkan catur bertempat di salah satu ruang di kantor PGRI Kabupaten Purbalingga, dan yang satunya lagi adalah di Gedung Maesa Jenar Kabupaten Purbalingga, yaitu cabang bulu tangkis. Tampak sekali guru-guru ini atau peserta yang siap berlaga bertanding tampak cerah ceria dan penuh semangat. Sebelum bertanding tentunya dapat bersilaturahmi dengan cara beramah tamah, ngobrol, dan lain sebagainya. Inilah kesempatan yang baik bagi kita. Selain bertanding, kita juga silaturahmi dengan penuh keakraban, sehingga mempererat tali persatuan sesama anggota PGRI. Selanjutnya, mari kita ikuti pembukaan acara kegiatan ini oleh Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga, yaitu Bapak Joko Sumarno, SPD MPD. Selamat mengikuti. Teman-teman panitia Porsenijar bukan adalah raga seni dan pembelajaran. Ibu, Bapak, semuanya ada yang PGRI Kabupaten Purbalingga. Dan pada saat ini Ibu Bapak semuanya kita akan di sini ada untuk yang berbeda. Salawat salam serta tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kelak yang terakhir sudah kita semoga mendapatkan sahabat Allah. Ibu, Bapak, yang pertama saya 28 oleh karena itu Bapak satu yang mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, kita juga menyaksikan satunya dengan PGRI. Jadi anggota PGRI yang sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Untuk diliput ya. Halo. Siap selalu. Setia. Oke. Mantap. Amin. Cabang apa jenengan? Milu lomba. Saya apa panitia? Catur. Mani piro. PGRI yang sportif dan olahraga kita sportif dan menjadi profesional, dan yang ketiga atau yang terakhir yang keempat menjadi dengan itu saya berpesan Bapak, mari kita baik dengan sportivitas agar kegiatan ini betul-betul sudah bisa menjadi ajang silaturahmi yang mungkin selama ini kita ada di wilayah timur, barat, utara, selatan, orang tahu ketemu. Nah, perjuangan PGRI untuk honorer menjadi P3K luar biasa. Kemarin saya baru mengikuti Rakornas daring, ya. Perjuangan PGRI tidak ada duanya untuk honorer P3K. Bahkan ini sampai R4 khususnya untuk Purbalingga masuk atau diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini perjuangan Pak Mufti yang luar biasa.
masih ada menyisakan N5 yang belum tersentuh. Kemarin sudah saya sampaikan kepada beliau agar diperjuangkan sudah N5 sudah secara nasional, berarti harus dari atas. Nah, dengan demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan kalau itu disampaikan melalui cabang-cabang secara perjuangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Porsenija yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Purbalingga untuk memeriahkan hari ulang tahun PGRI yang ke-80 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Silakan dilanjut, mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk kita semua. Hidup dulu, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua kita. Jagoan-jagoan tenis meja PGRI se-kabupaten bertemu di sini. Jadikan ajang ini untuk ajang silaturahmi dan ajang untuk temu kangen, silaturahmi, reuni dan sebagainya. Selamat bertanding dan kita percayakan untuk aturan pertandingan oleh wasit-wasit kita yang sudah profesional. Siap, gerak. Bubar barisan tanpa penghormatan. Siap. Ya, Bapak Ibu dan temanku semua, Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga Bapak Joko Sumarno SPD MPD telah membuka acara ini. Untuk selanjutnya para pemain sudah mulai persiapan dan tentunya tak berapa lama lagi kita akan siap bertanding, baik cabang tenis meja, cabang catur maupun cabang bulu tangkis, terutama guru-guru yang berasal dari kecamatan lain. Mudah-mudahan jadi teman juga mereka. Amin. Iya. Nama lengkap jenengan Pak Sinten? Mas Cahyadi Satria. Cahyadi Satria. Pak Cahyadi Satria. Mas mau Pak? Oh, Mas Mawon. Sudah nikah apa belum ya? Belum. Oh ya Mas lah. Mas Cahyadi Satria. Ahlinya catur ya Mas? Boten, Pak. Masih kuliah apa Mas? Gak lulus. Oh, lulus mana? Win, Pak. Coba yang mau matikal mana ya? Ini Coba diklik. Ini di dokumen. Memang 28 ya? Hanya 28 ya? Hanya 28. Ini sudah tertulis ada dua nama ya, dua kolom. Nah, kolom yang sebelah kiri itu berarti nama-nama pemain putih. Kolom sebelah kanan ini adalah nama-nama pemain pemegang hitam. Kiri putih kan. Nah, mainnya di mana sesuai dengan nomor yang muncul di sebelah kiri. Kan di kiri. Meja nomor 1 Pak Adno melawan Pak Parmana. Berarti di meja 1 sini, di setiap meja sudah ada nomornya yang warnanya hijau. Meja nomor 1 Pak Adno melawan Pak Parmana. Berarti Pak Adno pegang putih, Pak Parmana yang pegang hitam. Nanti untuk pertandingannya, nanti yang memegang buah catur putih yang menghadap ke yang hitam yang menghadap layar. M 09. Pak Iqbal mana? Saya posisinya berada di pojok Pak Eko. Jelas. Iya.
Dijelaskan sistem pertandingannya gimana ini? Untuk catur ini menggunakan Niki Pak, sistem Swiss. Jadi nanti ada 5 babak karena pesertanya 28. Pesertanya berapa? 28. 28. Oke. 28. Iya. Tidak menutup kemungkinan teman sendiri dari kecamatan yang sama bertanding juga ya? Bertanding juga dan 5 kali. Dan 5 kali ya? Iya. Jadi yang kalah tidak gugur tapi main lagi nanti. Masih ada kesempatan main. Seluruh pemain yang menang pun main lagi, yang kalah pun main lagi. Oh iya. Terus itu Mas, apa namanya? Seluruh kecamatan memberangkatkan apa enggak? Memberangkatkan peserta catur? Untuk ada yang tidak. Ada yang tidak. Oke. Sudah terdaftar berapa pesertanya? Berarti 28 Pak. 28 ya? Jangan panitia ya? Ketua panitia apa bukan? Bukan. Oh, iya. Terima kasih informasinya Mas. Nanti ada technical meetingnya? Nanti ada technical meeting sebelum meeting. Siap. Makasih Mas. Bapak, Ibu, dan temanku semua, sebelum pelaksanaan pertandingan catur, ada acara technical meeting terlebih dahulu. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta Porsenija cabang olahraga catur dapat memasuki ruang pertandingan dulu. Sebelum nanti kita akan memulai pertandingan, tentu kalau di pertandingan catur kita biasa melakukan technical meeting terlebih dahulu. Jadi apapun nanti yang kita sepakati saat technical meeting, itulah yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi supaya nanti ketika sudah berjalan tidak ada masalah yang mengganggu lagi. Moga-moga bagian depan masih kosong. Ini masih kita setting menghadap depan semua. Monggo Pak Guru saya ini Pak Anwar Yasin. Ya, karena tadi sudah dibuka di acara seremonial di aula, jadi di sini langsung technical meeting nih. Sebelum technical meeting, terlebih dahulu saya perkenalkan. Kalau saya sendiri sekarang masih panitia, nanti ganti baju ikut jadi peserta. Jadi masih panitia dulu. Jadi untuk hari ini kita dipimpin oleh wasit ketua Pak Puji Susilo, dulu juga nanti alumni PGRI, alumni sudah alumni. Terus nanti di wasit pairing ada Mas Cahya, nanti yang akan memegang pairing. Lalu di lapangan juga ada Mas Satrio, ini dulu ketua UKM Catur Unsur. Jadi ini yang akan memimpin pertandingan hari ini dengan sistem Swiss. Jadi intinya walaupun sudah pernah kalah, masih tetap bertanding terus. Teknisnya seperti apa saja akan dijelaskan oleh tim wasit. Monggo untuk tim wasit menjelaskan dan juga nanti. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, peserta seleksi, Bapak dan Ibu, peserta seleksi Porsenija PGRI Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Ini ada beberapa yang perlu kami tawarkan. Nanti ada suatu kesepakatan. Yang pertama, bahwa pertandingan ini masih saya bacakan peraturannya. Sistem pertandingan menggunakan sistem Swiss 5 kali main, 5 babak ya. Terus penskoran menang dapat nilai 1, kalah 0, seri setengah. Ketentuan peringkat menggunakan akumulasi poin. Kalau masih sama, maka menggunakan jumlah kemenangan dari musuh kita. Yang pertama, kalau masih sama lagi, jumlah kemenangan musuh yang kita lawan, kita menang gitu ya. Nanti jumlahnya berapa?
Ya, kalau masih sama lagi nanti menggunakan progressive point. Nanti ada sadendet yang putih pegang waktunya 5 menit, yang hitam 6 menit. Kalau yang remis berarti yang menang yang hitam. Tapi kemungkinan itu tidak terjadi karena jumlah pesertanya cuma 28. 5 babak sudah otomatis terakhir. Terus waktu pikir, ini waktu pikir 25 menit, increment 10 detik, ya. Jadi nanti setiap jam, setiap babak itu 1 jam. Karena 50 tambah memasukkan ke pairing 10 menit, setiap babak ada 1 jam. Nah, kalau mulai jam 9 berarti tambah 5 jam tambah 1 jam untuk sholat zuhur, jadi 6 jam. Itu apabila waktu berpikir itu 20 menit, 25 menit. Nah, sekarang saya tawarkan, kalau kepengen kurang dari 1 jam, jadi mulai jam 9 nanti ditambah 5 jam, kira-kira pulangnya gasik, berarti waktu pikir dikurangi 5 menit, 20 menit, ya. 20 menit itu sudah sangat cukup, karena kalau di open hanya 10 menit, rata-rata hanya 10 menit. Kalau latihan tidak pakai jam, rata-rata paling 15 menit sudah selesai. Karena ini lomba tidak mungkin 15 menit selesai, agak lama. Makanya saya tawarkan ini, yang 20 menit menjadi 20 menit dikurangi 5 menit. Yang setuju cung. Nah, ya terima kasih karena banyak yang setuju, waktunya jadi 20 menit. Incrementnya 5 menit, 5 detik. Ya, 5 detik. Maksudnya kalau selama 5 detik dia, sebelum 5 detik dia melangkah, maka akan tambah waktu. Ya, jadi bisa sampai nanti kalau mainnya cepat, waktunya tambah terus. Tidak akan habis, gitu. Biasanya seperti itu. Habisnya karena buah caturnya sudah habis. Kalah gitu. Batas WO berarti 20 menit. Peraturan permainan yang C. Pemain dinyatakan menang apabila melakukan skakmat, lawan menyerah, waktu pikir lawan sudah habis, atau lawan tidak datang ke tempat pertandingan. 6 WO. Yang kedua, pertandingan dinyatakan remis atau seri apabila tidak cukup materi untuk skakmat. Misalkan raja sama kuda 3 kali melangkah, bangunan tetap jadi bolak-balik 50 langkah tanpa pertukaran, nggak ada yang makan, jalan puasa. Untuk pelanggaran yang pertama, pelanggaran dikenakan kepada pemain yang melakukan langkah yang tidak sah, illegal move. Bukan, ya balik. Itu nanti musuhnya, kita itu ditambah, yang salah itu tetap, tapi yang betul ditambah waktu 1 menit di sini peraturannya. Ditambah waktu 1 menit dan bisa diulang, ya seperti itu. Jika diulang 2 kali terjadi maka dinyatakan kalah. Seperti skakmat, waktu disekam boleh bilang boleh tidak. Begitu disekam dia jalan lain, maka kalau dulu itu langsung kalah. Kalau sekarang tidak ada. Di sini
saya tawarkan lagi langsung mati atau diberi kesempatan sekali, kalau keduanya baru mati. Kalau untuk di lomba turnamen biasanya ada 2 kesempatan, kalau sekali masih diberi, keduanya baru mati. Ini setuju yang ya berkali ya. Enggak apa-apa. Enggak bilang suka jalan terus berjam. Ya, itu dia melakukan yang lain. Kamu ya, berarti peringatan. Dapat peringatan sekali. Yang open sekak itu terus jalan, yang disekak jalan berarti tetap, tapi mestinya ditambah 1. Memakan raja lawan. Kalau di desa bisa diambil rajanya nggak boleh. Pelanggaran dinyatakan kalah. Nah, yang keempat, pemain yang kedapatan membawa HP dan HP-nya berbunyi. Ini kesepakatan. Kalau di pertandingan resmi open itu langsung kalah. Tapi kalau di sini, kalau bunyi toh dinyatakan kalah itu tidak, kalau tidak dianggap kesepakatan. Tidak ya, kecuali itu dibuka terus dilihat. Nah, kalau bunyi toh bisa dapat masih di tas, misalkan pemain dapat melakukan komplain terhadap lawan apabila terjadi pelanggaran, misalkan udah dilurus ya, atau melunturnya belok, itu boleh komplain dan nanti ditambah waktunya. Kalau mau terus tambahan ini, kalau mau lupin yang dipegang harus raja dulu. Ya, kalau dipegang bentengnya berarti tidak boleh bentengnya besar. Pokoknya begitu dipegang harus jalan, diletakkannya harus jalan. Jam nggak boleh terus ganti. Kalau ganti berarti pelanggaran. Ini. Terus kalau pion dalam 2 kali itu kan langsung 2 itu kalau tidak ada itu bisa dibaca. Yang penting pegang jalan. Terus yang tidak kalah penting itu, nah ini tidak kalah penting itu skorsit. Di sini nanti Bapak menulis babak keberapa, nama pemain putih siapa, terus kecamatan, unit kerja, terus tanda tangan. Isi semua pemain ini mengisi. Yang putih yang isi di putih, yang hitam isi di hitam. Di open saja pasti terjadi. Yang putih Indonesia yang di hitam, di open saja sering. Apalagi ini sudah lama sekali itu PDI baru pernah ada. Betul. Saya selama bekerja 36 tahun di pendidikan dulu, dan sekarang sudah pensiun 7 tahun. Saya mengikuti lomba seperti ini cuma sekali. Sudah bertahun-tahun ini mulai ada lagi. Mudah-mudahan harapan saya tahun depan ada dan seterusnya. Juga keberlangsungan catur untuk di pendidikan tetap berjalan, karena catur sangat penting. Bukan hanya mengasah otak saja, banyak hal betul, banyak hal yang bermanfaat bagi anak-anak. Kedewasaan, terus berpikir tidak sesaat bahwa kalau akan melangkah dia berpikir saya rumahnya ini nanti kan itu resikonya sudah jadi jatuh sangat
Terus nanti yang menang yang menyerahkan scholarship ini ke pihak Pering Mas Satrio. Ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya, silakan. ketika lawan kita terancam seternya harus bilang seter, itu apa enggak? Tidak. Tidak ya? Tidak, diam saja. Nanti kalau dia jalan lainnya, misalnya kenapa? Alhamdulillah. Barokah. Terus silakan, ada lagi. Ketika pion sudah sampai ke ujung, Ya. harus menunggu selangkah musuhnya maju dulu apa enggak perlu? Apa langsung jadi? Nah, ini kalau mau promosi Nah, juga jadikan dulu baru jalan. Ya. maksudnya begitu sampai langsung jadi seter umpamanya. Iya, baru Apa jalan. jangan dijadikan seter dulu, masih tetap pion? Loh, ini jadikan terserah mau jadi setel jadi udah, yang penting setelah jadi dirubah langsung pencet jalan. Iya, berarti dirubah dulu ya. Iya, tapi kalau masih pion terus dipencet ini sudah pion terus. Gitu. Iya. Jadi dirubah dulu baru pencet jam. Ya, karena di sini pasti banyak yang tidak bawa setel dua, biasanya jarang bawa setel. Nanti kalau mau ganti setel bisa majunya ke panitia. C akan pinjam setel yang ini. Menterinya mau diganti 3 minta kursi. Oh iya. Kan setel tidak Pakai harus kok? cuma 2, bisa 3, bisa 4, setel semua. Ya, Sini, masuk. ini pairing Masuk aja, sudah bawa kursi ini. terpampang, nanti di setel ini jam. Ya, silakan. Iya, kalau udah dipegang ya itu yang harus dijalankan. Terkecuali pada posisi sekat itu. Sekali sekat pegang lain, nggak boleh, itu harus nanti yang jalan raja. Kalau ditutup, kalau ada tempat tutup itu. Tapi ya dengan catatan tetap kalau sudah seperti itu kesalahannya, maksudnya ada tambahan 1 menit. Silakan lagi. Ya. Open sekat, ya nggak boleh yang open jalan, itu kan kesalahan pertama itu. Kalau kedua open lagi jalan, nah itu kalah itu. Ya itu hanya tambahan. Di dalam itu hanya tambahan waktu 1 menit. Iya, 1 menit. Silakan. Waktu berpikir jalan itu waktunya setiap orang 20 menit. Lama sekali 20 berarti 40 menit. Sekali jalan waktunya bebas, bisa jalan pertama itu 10 menit baru jalan ya boleh. Bebas. Itu waktu Bapak itu 20 menit bisa. Kalau 5 detik sebelum 5 detik Bapak jalan berarti ada tambahan waktu jadi 5 detik. Ya, alhamdulillah makin banyak pertanyaan, saya makin senang. Silakan. Saya terima kasih bahwa sekali. Iya. Dan 2 kalinya lama sekarang tadi itu sudah kalah ya akumulasi. Walaupun orang sekali ya. Iya. Terus? Misalkan kan lagi sehat ya. Iya. Terus kan biasanya mikir sana-sana, lupa enggak, itu langsung jalan yang lain, itu langsung mati apa ada bahkan peringatan juga. Terus kalau seandainya udah menang tapi waktunya masih, itu masuk poin apa enggak? Sudah menang waktunya kan menang cuma dapat nilai 1. Sudah waktunya udah diperhitungkan. Menang 1 plus punya waktu sekian tidak ditulis, waktunya tidak ditulis, cuma dapat poin 1 seperti itu. Ya, silakan. Waktu sudah habis semuanya. Nah, ini nanti tugas wasit. Nah, feeling dia waktu mau habis, awas waktu mau habis. Kalau begitu 0-0 nggak bisa, ini wasit kalah.
Jadi si yang main bisa tidak tahu tapi wasitnya tahu. Iya, wasit sambil keliling sendiri bisa menentukan waktu habis. Begitu lihat dia sudah yang habis duluan itu yang kalah ya Pak? Ya, yang kalah. Nanti dibantu wasit juga. Silakan. Berarti mainnya 2 kali berturut-turut ya, harus menang terus ya. Kalau tidak berarti 3 kali ya. Sekali top. Sekali top. Ini lihat misalkan. Yang pertama yang paling sana itu berarti pegang putih. Yang di sini pegang hitam. Mainnya sekali. Hanya 1 kali. Iya, sekali saja 40 menit. Nanti tambahan agreement bisa 1 jam. Sekali main juga memang tadi. Tapi kalau sekali main tapi remis. Jadi 2 kali main. Tetap nanti mainnya 5 kali. Jadi enggak, maksudnya begini, saat Mas apa namanya? Saya musuh Mas Wendy umpamanya. Sekarang saya menang, kan main lagi. Oh, ini main lagi. Enggak main lagi. Lawannya ganti. Sekali remis sudah. Nanti laporan remis. Ya. Ya, kan ini ada catatannya skor setengah-setengah. Nanti dikasih ini skor setengah-setengah remis. Nanti nunggu paling berikutnya musuhnya berubah. Semua main 5 kali. Kalah menang pokoknya main 5 kali. Sudah? Ya, silakan. Ini kan akumulasi nilai terjadi, misalnya mungkin terjadi draw ya di atas. Nanti apakah itu Pak beliau sempat digunakan tadi? Tidak. Draw ya draw tetap seri setengah-setengah. Nanti yang menentukan ranking dari komputer ini nanti selesai 5 kali main semua sudah main ranking 1, 2 ini sudah otomatis terprogram di komputer. Silakan. Kalau lupa tidak pegang jam, sudah melangkah tapi lupa tidak pegang jam gimana? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma kalau waktunya habis Bapak kalah ini. Oh. Tapi lama-lama tahu misalkan gini. Di jalan lupa nggak jalan sama pura-pura, biasanya kalau yang di open pura-pura lama nggak tahu jam saya jalan terus ya, baru sadar iya. Biasanya seperti itu. Pura-pura mikir boleh kok. Itu maksudnya biasanya ya pura-pura mikir lah, oh nggak tahu jam saya yang jalan karena pertandingan open kan 20 menit itu kalau 2 kalah 22 menit saja kan sangat berarti. Silakan. Sudah cukup? Ya, kalau cukup silakan diperiksa nih, nanti silakan menempatkan diri di meja masing-masing. Ya Bapak Ibu, panitia sudah mempersilahkan untuk menempatkan diri di mejanya masing-masing. Sudah diberi nomor masing-masing meja sesuai dengan lawan tandingnya masing-masing. Pertandingan catur di sini menggunakan sistem Swiss. Begitu menurut panitia. Jadi semua pemain di sini akan main sebanyak 5 kali. Pemenang 5 kali, yang kalah pun tetap main sebanyak 5 kali. Di sini terlihat ada pemain catur yang sangat serius belum selesai, sedangkan teman-teman yang lainnya sudah selesai. Dan yang sudah selesai menonton melihat pemain yang belum selesai. Silakan babak kedua sudah dipasang dari untuk silakan masuk ya. Terus menempatkan diri di meja masing-masing. Meja pertama Bapak Sutarno SMP Negeri 1 Kemangkon melawan Bambang Susetyo dari SD Negeri 2 Janesari. Meja 2 Pak
Haji Taufik Himawan SPD Kemangkon Kemenak melawan Ragil Sabto Wibowo di meja 2 dari SMP Negeri 2 Bogosari. Meja 3 Isno Widoyo Hormicam Dekibut Merebet melawan Bapak Suwandi SD Negeri Gemuruh. Meja 4 Kalisono SD Negeri 1 Nangkot. SD Negeri 1 Nangkot akan ketemu dengan Mas Edul Sultan Wijaya SPD dari SMP Negeri 3 Bukateja. Meja 5 mohon menempatkan diri Ulum Isriyadi SD Negeri 2 Maribaya bertemu dengan Bapak Muhammad Iqbal SPDS dari SD Negeri 1 Cirau. Meja 6 Oto Heru Sutejo SPD Kim SMK Negeri 1 Bojongsari akan bertemu dengan Bapak Tegar Uji Atmoko dari SD Negeri 2 Karang Jambe. Amito SD Negeri 1 Candinata. Meja 10 Eko Budi Raharjo, silakan mengucapkan. Ya Bapak Ibu dan temanku semua, setelah selesai bertanding pada babak pertama dilanjutkan bertanding babak kedua dengan orang yang berbeda. Setelah selesai juga dilanjutkan lagi babak yang ketiga, dilanjutkan istirahat. Kemudian setelah istirahat ada 2 kali permainan lagi, semuanya dengan orang yang berbeda-beda. Dapat dilihat di sini sebelum bertanding secara resmi bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu walaupun hanya beberapa saat, dengan harapan bisa meningkatkan konsentrasi saat melaksanakan secara resmi. SMA mana Pak? Dengan SMA 2 Purbalingga. Luar biasa. Pak Sinten? Pak Anwar Yasin. Pak Anwar Yasin. Memasuki babak yang keempat, semua peserta sudah menempatkan diri di tempat duduknya masing-masing. Ada sebagian yang melakukan pemanasan karena akan melaksanakan kegiatan pertandingan catur secara serius, maka berusaha untuk pemanasan terlebih dahulu, mudah-mudahan nambah konsentrasi. Sedangkan yang ini adalah merupakan babak kelima, tentu saja dengan orang yang berbeda. Ada sebagian yang melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum acara yang serius, formal belum dimulai. Jadi sekedar untuk mengisi waktu luang, namun hanya sebentar teman. Maksudnya catur ini belum sampai selesai, kemudian kita memasuki pertandingan catur yang secara serius. Ya temanku dan Bapak Ibu semuanya saja, setelah acara selesai babak 5 ini, kemudian semua peserta bisa melihat di papan pengumuman melalui proyektor tentu saja, atau bisa melihat di laptop yang tersedia di tempat tersebut. Adapun kejuaraannya, pemenangnya dapat dilihat di papan pengumuman seperti ini, dapat dibaca sendiri tentunya. Selamat bagi yang pada berhasil. Mudah-mudahan semuanya juga akan mendapatkan prestasi yang terbaik di kelak kemudian hari. Mohon berkenan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.